Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah karena Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dan memberikan kepada kita salah satu halawatul iman, yaitu melaksanakan ibadah. Salah satu kenikmatan iman yaitu melaksanakan ibadah. Dan di antara ibadah-ibadah yang utama adalah sholat subuh secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada qudwah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang disebutnya nanti di akhirat. Allahumma amin. Jemaah subuh rahimakumullah. Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 74 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Jadi ayat ini sebenarnya menyimpulkan dari ayat-ayat sebelumnya. Ini kena dibahas sedanten niku mboten cekap wedale. Jamaah subuh rahimakumullah, niki sebelumnya itu cerita. Jadi suatu saat Nabi Musa disambati oleh Bani Israel. Kita harus mengingat kembali siapa Bani Israel. Bani Israel itu adalah garis keturunan dari Yehuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal kalau Nabi Yakub niku punya jalur lain, namanya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu Nabi Yakub itu punya jalur anak namanya Nabi sinten? Yakub itu punya jalur namanya Nabi Yusuf dan salah satunya Yehuda. Nah, Yehuda ini yang kemudian diklaim menjadi yang kita sebut sebagai Bani Israel. Kok disebut Bani Israel? Ya karena memang hidupnya nomaden. Nomaden itu selalu berpindah-pindah. Nah, keturunan Bani Israel itu beranak pinak sampai di zaman Nabi Musa. Kan jaraknya tebih banget. Jaraknya mungkin ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan, dari ngitung. Nah, ketika di zaman Musa itu kemudian salah satu pengikut Nabi Musa, yaitu dari kalangan Bani Israel, itu membunuh seseorang. Yang dibunuh ya sama-sama orang Bani Israel. Kemudian mereka saling menuduh, karena yang bunuh itu tidak ingin diketahui jati dirinya sebagai pembunuh. Kemudian dibuatlah satu namanya nabok nyileh tangan gitu ya. Jadi tuduh menuduh di antara mereka, sehingga orang-orang yang memang betul-betul tidak merasa membunuh itu kemudian mengadu kepada Nabi Musa, kemudian mengatakan, wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu. Jadi untuk mencari pembunuh itu. Sehingga setiap kali ada pertanyaan dari Bani Israel, Nabi Musa bertanya pada Allah. Kemudian mendapatkan jawaban. Jawaban pertama adalah sembelihlah, namanya Baqarah. Menyembelih Baqarah. Niki sebenarnya
pelajaran akidah. Karena nyari orang tapi yang dijadikan wasilah adalah menyembelih sapi betina. Niki kalau kita pakai logika nggak nyambung, ya, karena kok nyari orang mati, kok malah disuruh nyembelih sapi. Setelah itu terjadi, kemudian Bani Israel mengatakan, apakah kamu akan mengejek kami? Karena niku wow, Bani Israel itu terkenal pinter, kritis, cerdas. Sehingga istilahnya rodok dengan intonasi tinggi itu ngece, goleki wong mati ya boleh sapi. Setelah itu Nabi Musa pergi. Setelah Nabi Musa pergi, kemudian Nabi Musa dicari lagi, kemudian ditanya, wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu ciri-cirinya apa? Ya, setelah tidak menemukan solusi, akhirnya kembali kepada Nabi Musa lagi. Ya, jadi untuk mencari, ya, cirinya apa? Ya, kemudian ya, ditanyakan kepada Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Ya, di sini kemudian dijawab. Ya. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Cirinya adalah yang tidak tua dan tidak muda. Ini ada farid namanya. Farid itu kalau dalam konteks tertentu bisa diterjemahkan sebagai dewasa. Tapi kalau dalam konteks ini farid itu artinya tua. Jadi kadang-kadang menerjemahkan itu harus sesuai konteksnya. Jadi tidak tua, tidak muda. Awanum baina dzalik, atau ya intinya diantaranya. Faf'alu ma tu'marun, pokoknya manuto. Jadi kalau kamu itu diperintah carinen, gitu. Itu kata Nabi Musa setelah mendapat jawaban dari Allah. Ya. Kemudian tidak ketemu. Ya, artinya kalau tidak muda tidak tua itu jumlah sapi ya banyak. Mboten namung setunggal. Kemudian qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kemudian mereka masih tanya terus. Sampaikan kepada Tuhanmu dan terangkan kepada kami ma launuha. Warnanya apa? Jadi yang pertama itu disuruh nyari nggak ketemu. Kemudian datangi Nabi Musa lagi, masih tanya lagi, oh iya warnanya apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadirin. Ya. Kemudian dapat jawaban lagi dari Allah. Kemudian Nabi mengatakan innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un. Safra' niku yang warna kekuningan. Jadi tidak tua, tidak muda dan warnanya kekuningan. Ya. Launuha tasurrun nadirin, yang sapi itu warnanya menarik bagi orang yang melihat. Kersane kula jenengan agak napa nggih, Pak? Memahami surat Baqarah itu diantara yang jadi alasan yadkur suratul Baqarah disebut nama surat Al-Baqarah ya ini, kisahnya ini. Kemudian qalu ta'alana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, kemudian mereka tanya lagi, ud'u, ya, mintakan atau berdoalah atau mintalah pertolongan lana. Untuk kami rabbaka dari Tuhanmu yubayyin lana ma hi. Ya. Kejelasannya itu bagaimana? Innal baqara tasyabaha alaina. Sesungguhnya sapi itu masih
Bagi kami masih samar-samar. Yang warnanya kekuningan ya banyak, yang tua ataupun di antara tua dan muda juga banyak. Wa inna insyaallah la muhtadun. Insyaallah kami akan, kalau setelah ini insyaallah kami akan sudah mendapatkannya. Ya. Sebenarnya kalau ahli tafsir itu mengatakan ini sebenarnya adalah jawaban untuk menghukum orang-orang Bani Israel, karena di perintah awal kon beleh sapi niku pokoknya sih malah ngelokke Nabi Musa, sehingga kemudian dipersulit menurut ahli tafsir begitu. Kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ardh wala tasqil harth musallamatul la syiyata fiha. Kemudian dikatakan sesungguhnya ia yakul, ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan innaha, sesungguhnya ia baqaratun, yaitu sapi betina itu la dalulun tuthilul ard, yaitu sapi yang tidak pernah dipakai untuk kerja cari uang, ya. Maksudnya tidak dipakai untuk membajak, ya. Padahal mereka kan jarang sapi toh, Pak. Wong mereka mboten sawah. Ya, ini kan kalau kita belajar Quran itu begitu. Reneng sawah tapi Allah ya memberi, diceritakan kalau ya yang belum pernah dipakai untuk mengolah sawah, mengolah tanah gitu. Ya, ngerunjel. Niki Mesir, kalau yang ditanyakan ini kan, yang diceritakan ini kan di Mesir nih. Sami mawon di sana padang pasir atau padang mereka nggih hamparan batu. Ya. Wala taskil harth, dan tidak jinak. Kan iki nggih angel meleh. Ora tuwa ora enom ya, warnane polosan rada kuning ya. Ya, kemudian yang belum pernah dipakai untuk membajak, dan ini kan dadakne kok hiji-hiji kalau umpama dicari. Ya. Musallamatun la syiyata fiha, yang tidak ada cacatnya sama sekali. Ya. Kemudian qaulul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian orang-orang Bani Israel mengatakan al-an, nah ini baru komplit. Ji'ta bil haq, wah ini benar, ini kalau ini sudah komplit, sudah jelas. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, walaupun mereka hampir-hampir tidak mau menyembelihnya. Karena apa? Ya, karena ternyata harganya paling mahal di Mesir saat itu. Dihukum oleh Allah digawe angel. Karena kalau kita ini kan umpama diperintah Pak Takmir sesuatu yang misalkan nggih podo, ada sesuatu yang perlu dicari kon beli sapi, mungkin kita akan menolak karena memang mboten nalar. Tapi masalahnya kalau yang perintah itu Pak Takmir itu kita nggak kena hukum, tapi kalau yang perintah Nabi umatnya kena hukum, mboten taat pada nabinya. Jadi kadang-kadang kalau jenengan itu taat kepada Nabi itu harus menanggalkan akal dulu. Contohnya pun nggih wudu ngentut gitu. Tapi sing diraupi raine to, Pak. Nggih napa mboten? Ini kalau kita berpikir nalar, orang nalar. Tapi yang penting ada taat Nabi dulu. Nah, itu Bani Israel enggak, ngoten lho. Bani Israel enggak seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu nggih fakul natribuhu bi ba'diha. Setelah disembelih, pun kepanggih sapi ini dibeli dengan harga yang paling mahal. Kemudian sapi itu disembelih. Fakulna, dan kami mengatakan, kata Allah, adribuhu bi ba'diha. Jadi pukulkanlah salah satu tulangnya itu ya, kepada
Ya pokoknya kon goleki tulange wau. Kepada siapa? Kadzalika yuhyilahul mauta wa yurikum ayatihi la'alakum taqilun. Yaitu kepada orang yang mati. Jadi orang yang sudah dibunuh tadi itu ditutuk nganggo tulang yang sudah tulang sapi yang sudah disembelih tadi. Ya, kemudian yuhyilahul mauta. Kemudian orang tadi hidup kembali. Orang tadi hidup kembali. Yuhyilahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Ya, wa yurikum agar kalian itu tahu ayatihi tanda-tanda darinya yaitu Allah, la'allakum supaya kalian taqilun berpikir. Tapi nggih ngeten iki. Jadi generasi akhir Bani Israel itu generasi yang banyak membangkang. Kan iki pun ajaib to Pak. Kalau sampai di zaman kita eneng wong mati dituthuk nganggo balung sapi urip. Itu pasti akan jadi orang sakti sehingga pengikutnya banyak. Tapi Bani Israel ora percaya. Mun dituthuk mun urip niku tetep ora percaya karo Musa. Nah, maka Allah itu kemudian menyipkapkan dalam ayat berikutnya niku ngeten. Summa kemudian qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Summa kemudian qasat qulubukum, hati orang Bani Israel itu keras. Mim ba'di dzalika, setelah peristiwa itu fahiya kal hijarah. Nah niki atine niku ngantos Allah menyebutnya kal hijarah, sampai hatinya itu kerasnya seperti batu. Au asyaddu qaswah, dan lebih keras dari itu. Ini sifat Bani Israil. Jadi lagi-lagi kalau bicara syariat itu harus mengikutkan hati. Jadi perkara-perkara ini kan kaitan dengan hati. Kita sholat saja, nah hati ini mboten niat nggak dianggap sholat. Simpel Pak, urusannya di hati. Nah ini penyebutan kal hijarah. Hati niku nak pun atose kaya watu. Niku wangel kandhanane. Niku sifat Bani Israel. Lah yang saat ini turun kepada siapa? Orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa saat ini sebenarnya tidak mengikuti Nabi Musa, tapi mengikuti Bani Israel. Niki yang harus kita bedakan. Kalau orang-orang Yahudi sekarang, terutama orang-orang Israel nih, itu mengaku kalau sebagai pengikut Musa, niku sebenarnya salah. Tapi yang diikuti adalah Bani Israel. Napa toh? Kal hijarah. Ati niku atose kaya watu. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nggih. Itu kalau bicara akidah yaitu kehendak Allah. Tapi kehendak Allah niku Allah sudah menciptakan sebab-sebabnya. Salah satu sebabnya napa? Setiap orang dikai ati dan disuruh milih. Milih sing apik apa sing Allah. Nah, orang-orang Yahudi sekarang itu terpilih sebagai orang yang selalu sing digoleki sing elek terus. Sudah berapa juta yang terbunuh teng Gaza kan gitu. Saking atine atos ini lho. Berarti kan nganyeli banget. Jadi asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu lho. Terus hatine kayak kaya ngapa? Ya mboten enten to mriki nggih. Jadi orang itu kalau urusan dengan keimanan dikandani sing apik ora iso, dikeras ya ora iso, diluk pripun ra iso. Memang kal hijarah. Memang atine kaya watu.
Berarti istilah ini sebenarnya enten dalile kan. Kalau ada orang niku disentuh dengan apapun nggak bisa, niku memang dasarnya atine kaya watu. Kemudian wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal wa inna dan sungguh minal hijarati dari batu itu lama yatafajjaru yaitu mengalir minhul anhar, mengalir ya sungai. Watu wae iso mengalirkan dadi sungai. Ini ampun dibayangke sungai sing mriki nggih tan niki. Jadi bayangannya itu sungai nek enten pegunungan niku. Dadi banyune ngrojok mengalir nggih, bersih, bening. Benten kalih kali anyar niki to. Banyune ireng gitu. Nah, ampun dibayangke niku. Yang dimaksud adalah air yang memang mengalir jernih ten gunung-gunung niku pedesaan. Maksudnya pripun to? Iki kok eneng wong atine atose kaya watu, padahal batu yang sebenarnya saja bisa mengalirkan air ngoten lho. Paham mboten ya? Wa inna minha lama yashaqqaqu, dan sungguh minha darinya lama yashaqqaqu, bahkan ada batu itu yang bisa ngrojoke, bisa mengeluarkan nggih, fayakhruju minhul ma, dan mengeluarkan darinya air. Maksudnya watu mawon iso ngedalke yang namanya air yang sifatnya niku adem. Neng ati niku kadang-kadang malah marai panas. Kalau batu asli mohon bisa mengeluarkan air yang sifatnya niku iso ngadem-ngademi, tapi kadang-kadang enten ati sing marai panase atine wong. Ngoten. Niku sebagai gambaran. Berarti niki penggambarannya niku luar biasa. Enten mati sing nganyeli, padahal batu saja itu iso marai adem. Ngoten. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan batu saja niku sifatnya manut kepada Allah, diantaranya adalah kalau turun ya itu min khasyatillah, atau jatuh itu min khasyatillah karena taat kepada Allah atau takut kepada Allah. Ini maknanya taat kepada Allah. Watu niku paling-paling ya Pak, watu itu ketaatannya kepada Allah cuma satu, nak jiglok mesti medun. Ora polah ning ndi nganan ngiri aduh mlayu nganan mriko mboten. Mesti mlayune medun. Satu saja yang ditaati oleh batu itu adalah ketika batu itu punya sifat ya isone jiglok medun. Munggah nggih mboten, nganan adoh ya enggak, kiri ya enggak, isone jatuh ke bawah. Niki watu mon gelem taat pada Allah. Ning Bani Israil wau nggih niku wau kal hijarah, jenenge wae hatinya sebagaimana batu. Ngoten lho. Watose niku lho ora umum. Watu mon iso taat pada Allah, ning atine menungso kadang-kadang mboten saged. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Jadi tidaklah Allah bighafilin, yaitu lengah amma ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Nah, hikmah dari ayat ini adalah bahwa pernah ada sifat yang menghinggapi salah satu umat di dunia ini, yaitu umat Nabi Musa alaihi salam. Ditutup dengan afatat ma'una ayyuminu lakum. Niki sudah bercerita tentang Yahudi yang ayat ini di zaman Nabi. Ngeten ceritanya. Kalau di zaman Nabi Musa ngeyele kaya ngono ngantek kaya watu, kemudian Nabi diingatkan oleh Allah, afatat mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum.
Apakah kamu masih berharap ayyuk minu mereka mau beriman lakum pada kalian? Wong Yahudi niku lho. Ya, jadi Yahudi saat itu berarti Yahudi di Madinah. Bani Israel mon ngeyele kaya ngono, mosok kamu masih berharap orang-orang Yahudi mau masuk Islam? Ya. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah, walaupun sebagian mereka itu membaca kalam Allah yaitu Taurat, thumma yuharrifunahu, masalahe padha Taurate yuharrifuna diubah-ubah, diwai kitab Taurat niku sing diwai napa to? Ini diceritakan oleh Allah. Nah, jadi yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun, yaitu sing diwai napa? Kabar nanti akan datang Nabi Muhammad corek sret pun bubar niki punan. Jadi wong Yahudi niku pun bubar jalan. Kabar yang bicara tentang akan datang nanti Nabi Muhammad corek sik sret, diganti tulisannya sendiri. Ya, mungkin ada cerita lagi tentang Injil tuh, padha mawon. Umat Nabi Isa niku kan ya Bani Israel, corek meleh sing kabar tentang datangnya Nabi Muhammad. Nggih, ngoten wau. Niku cerita tentang bahwa Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi mereka itu orang-orang Bani Israel dan sekarang dituruni oleh orang-orang Yahudi, dan rata-rata saat ini ngumpul enten Israel niku atine kaya watu. Nggih. Jadi kalau sudah kayak batu nggih ngoten niku sifatnya niku. Lupute ngapusi, memframing, wis macam-macam. Pokoknya piye carane wong Islam kalah ngoten mawon. Serang gagas halal haram, ora gagas sifat kemanusiaan, yang penting tujuan saya sesuai ngoten tok. Maka itu penggambaran dumateng kula panjenengan sebagai muslim, jangan sampai hati kita kayak batu, dikandani ngeyel, dinasihati malah nesu. Sifat-sifat itu kita harus hilangkan, karena yang menuruni sifat itu hanya orang-orang Yahudi. Kalau ada orang kok seperti itu, nggih didoakan mawon mugi-mugi pikantuk hidayah ngoten nggih. Ini mengatakan ingkang saged kawula aturaken, matur suwun, mugi-mugi bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.